Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini di pagi hari dari hari yang ke-26 di bulan Sya'ban di tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati-hati kita semua di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi atau intisari kitab Al-Ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan poin yang kedua dari pasal yang kedua di bab yang ketiga terkait dengan kesalahan-kesalahan yang wajib dihindari oleh seorang penuntut ilmu, yaitu al-ifta'u bi ghairi ilmin, berfatwa dengan tanpa ilmu, berbicara tentang syariat dengan tanpa ilmu, berbicara tentang halal dan haram dengan tanpa ilmu, menisbatkan sesuatu ya dengan tanpa ilmu kepada Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk perkara yang sangat tercela di dalam Islam, bahkan termasuk ke dalam dosa besar yang sangat besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa berbicara dengan tanpa ilmu dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita semuanya bahwasannya hal semacam ini termasuk perkara yang sangat munkar di dalam Islam. Kita sampai pada perkataan penulis, wa inna ba'dal muta'allimina
ansafil ulama yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'ammah. Fadhal iqra Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif hafizahullah wa inna ba'dal muta'allimina ansafil ulama'i yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'ammatu minal jur'ati 'ala asy-syari'ati fit tahlili wat tahrimi wal ijabi fayatakallamuna fima la ya'lamun wa yujmiluna fi syari'ati wa yufassilun wa hum min ajhalin nasi fi ahkamillah idza kana al-wahidu minhum yatakallamu faka'annama yanzilu alaihi al-wahyu min jazmihi wa adami tawarru'ihi la yastati'u ay yaqula la adri fayadurru al-'ammata li'anna an-nasa rubama yathiquna biqawlihi wa yaghtaruna bihi. Inna minal aqli wal imani wa min taqwallahi wa ta'zimihi ay yaqula ar-rajulu amma la ya'lamu la a'lam la adri is'al ghairi inna dhalika min tamamil aqli li'anna an-nasa idza ra'aw tathabbutahu wa thaqu bihi wa li'annahu ya'rifu qadra nafsihi wa yunziluha manzilataha wa dhalika aydan min tamamil imani billahi wa taqwallahi haitsu la yataqaddamu baina yaday rabbih wa la yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lam. Wa laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bidinillahi kana yus'alu amma lam yanzil fihi al-wahyu fayantadhiru hatta yanzila alaihi al-wahyu fayujibullahu subhanahu amma su'ila anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa qala ta'ala wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra wa qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Baik, hasbuk, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimina ajma'in. Wa inna ba'dal muta'allimin ansafil ulama yaqa'una fima yaqa'u fihi al-'ammatu minal jur'ati 'ala syari'ati fit tahlili wat tahrimi wal ijab. Ya, sebagian penuntut ilmu, ini realita ya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sebagian penuntut ilmu ya orang-orang yang tanggung dalam keilmuan mereka, secara khusus para ya pemula yang baru memulai jalan menuntut ilmu, ya terkadang mereka terjatuh di dalam kesalahan yang dilakukan oleh banyak orang-orang awam di antara kaum muslimin, berupa ya sikap berani ya berbicara tentang syariat, berbicara tentang halal dan haram, berbicara tentang ya perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang sebagai penuntut ilmu yakni dia tidak melihat ya kapasitas ilmu yang dia miliki. Terkadang dia memaksakan diri ya berbicara dalam perkara-perkara yang tidak dia ilmui. Sebagaimana sebagian orang-orang awam di kalangan kaum muslimin juga seperti itu. Ya, memiliki sikap lancang ya berbicara tentang syariat, berbicara tentang halal dan haram, berbicara tentang wajib tidak wajib ya dengan tanpa ilmu. Fayatakallamuna fima la ya'lamun. Ya, maka mereka berbicara tentang perkara agama dalam hal-hal yang tidak mereka ilmui. Wa yujmiluna fi syari'ati wa yufassilun.
yang mereka berbicara banyak tentang syariat. Ya, mereka yakni berbicara merincikan ya tentang syariat dengan tanpa ilmu. Wa hum min ajhalin nasi fi ahkamillah, padahal ya secara hakikatnya, secara kenyataan mereka adalah orang-orang yang jahil tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Idza kana al-wahidu minhum yatakallam faka'annama yanzilu alaihi al-wahyu min jazmihi wa adami tawarru'ihi. Ya, sebagian penuntut ilmu, dan ini fitnah. Ya, ini bala, musibah yang menimpa sebagian penuntut ilmu. Ya, dan juga orang-orang awam di antara kaum muslimin. Ya, terkadang sebagian mereka ketika berbicara tentang syariat, berbicara tentang agama, berbicara tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang Islam, seolah-olah ya apa yang dia sampaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saking yakinnya, saking mantapnya, ya ngerasa itu apa? Benar. Padahal dia berbicara dengan tanpa ilmu, enggak ada wara', enggak ada khasyah, enggak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastati'u an yaqula la adri. Ya, sebagian orang ketika ditanya, dia jawab. Dia enggak bisa mengatakan saya enggak tahu. Malu, gengsi. Ya, ketika ditanya oleh seseorang dalam perkara yang tidak dia ilmui, sulit bagi lisannya mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sulit bagi lisannya mengatakan wallahu a'lam. Ya. Dan ini musibah. Ketika seseorang sulit mengucapkan la adri atau merasa berat mengucapkan la adri, saya enggak tahu. Ya, merasa gengsi mengucapkan saya enggak tahu, maka ini musibah. Ya. Sebagian salaf pernah mengatakan qaulu la adri nisful ilmi. Ya, ucapan saya enggak tahu itu setengah dari ilmu. Ya, karena tidak layak seorang muslim berbicara tentang agama Allah, ya, melainkan sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki. Kalau kita tahu tentang sesuatu yang ditanyakan kepada kita, sampaikan. Ya, sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, dengan catatan kata para ulama, ya, ayat tersebut sudah kita fahami dengan baik. Ya. Sudah kita ilmui dengan baik, sampaikan kepada orang lain. Sedangkan dalam perkara-perkara yang tidak kita ilmui, maka jangan paksakan diri kita ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh manusia. Lebih selamat seseorang mengatakan la adri, saya enggak tahu. Sebagian salah mengatakan ya man taraka qawla la adri usibat maqatiluhu. Siapa yang meninggalkan ucapan la adri, ya saya enggak tahu, maka dia pasti akan binasa. Ya. Karena ketika seseorang meninggalkan ucapan la adri, ya dia jawab semua perkara yang disampaikan kepada dirinya, ya, maka pasti sadar tidak sadar, mau tidak mau, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan yang sangat tercela, itu berbicara tentang syariat dengan tanpa ilmu. Ya. Fayadurrul 'amah, sehingga orang-orang semacam ini memudaratkan orang-orang awam di antara kaum muslimin. Ya. Li'anna an-nasa rubbama yathiquna biqaulihi wa yaghtarruna bihi. Karena orang-orang awam itu terkadang menilai sebatas dengan apa? Dengan penampilan, dengan zahirnya saja. Ya. Orang-orang awam ya terkadang melihat fulan masya Allah ya jenggotnya panjang, ya ini pasti ilmunya apa? Pasti ilmunya banyak. Ya, fulan masya Allah ngaji, ya ini sudah lama, pasti ilmunya banyak. Ya, maka terkadang ya ketika seseorang hanya menilai ya ilmu dari sebatas penampilan, ya terkadang ya dia maghrur, dia tertipu dengan penampilan sebagian manusia. Ya. Inna minal aqli wal iman wa min taqwallahi wa ta'zimihi
an yaqula ar-rajulu amma la ya'lam la a'lam la adri is'al ghairi. Kata penulis, di antara bentuk kesempurnaan akal dan iman seorang hamba, di antara bentuk ketakwaan dan pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara bentuk bagusnya akal seseorang, kesempurnaan akal seseorang, di antara bentuk bagusnya keimanan seorang hamba, di antara bentuk bagusnya takwa seorang hamba, ya, ta'zim, pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia ketahui dengan mengatakan la a'lam, saya enggak tahu. La adri, saya enggak tahu. Is'al ghairi, coba tanya yang lain. Saya enggak tahu dalam masalah ini. Ini di antara bentuk kesempurnaan akal seorang hamba. Di antara bentuk kesempurnaan iman seorang hamba. Ya, orang yang jujur. Sesuatu yang dia ketahui dia sampaikan kepada manusia. Jangan dia sembunyikan ilmu. Jangan dia bakhil dengan ilmu yang dia miliki. Ketika ada teman kita tanya sesuatu tentang perkara agama yang kita tahu, maka jawab. Jangan bakhil. Ya, enggak nanti dia tahu. Ya, jangan. Ya, karena seorang muslim dilarang untuk menyembunyikan ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Namun dalam perkara-perkara yang memang kita belum tahu, maka jangan memaksakan diri untuk berbicara dalam hal-hal yang memang kita tidak mengetahuinya. Ya, lebih selamat seseorang mengatakan la a'lam, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Saya enggak tahu dalam masalah ini. Ya. Saya belum tahu tentang masalah ini. Is'al ghairi, coba tanya selain saya. Coba tanya yang lain. Inna dzalika min tamamil aqli. Hal semacam ini ya di antara bentuk kesempurnaan akal seseorang. Di antara bentuk kesempurnaan ya ilmu seseorang. Li'anna an-nasa idza ra'au tathabbutahu wathaqu bihi. Karena ketika manusia melihat ya kita di dalam berbicara enggak serampangan, ya, tidak bermudah-mudahan, maka orang akan semakin percaya. Beda dengan orang yang ketika ditanya semuanya dia jawab, ya tanpa dia tatsabbut, ya tanpa dia memastikan kebenarannya, maka orang enggak akan percaya dengan ucapan kita. Ya, tapi kita semakin hati-hati dengan berbicara, maka manusia semakin ya percaya bahwasanya fulan yakni tidak berbicara melainkan dengan ilmu yang dia miliki. Wa li'annahu ya'rifu qadra nafsihi wa yunziluha manzilataha. Orang yang berbicara sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia miliki, yang dia tahu dia sampaikan, yang enggak tahu dia sampaikan secara jujur. Saya enggak tahu. Nah, ini ya bentuk orang itu tahu kapasitas dirinya sendiri. Berarti dia orang yang tahu kapasitasnya. Ya, dia tahu kadar dirinya sendiri. Dan para ulama mengatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia tahu kadar kapasitasnya sendiri. Ya, dan dia tidak melebihi batasan ilmu yang dia miliki. Semoga orang tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bersikap adil, ya, memposisikan dirinya pada tempatnya. Wa dzalika aidan min tamamil imani billahi wa taqwallah. Dan perbuatan semacam ini berbicara sebatas ya dengan kapasitas ilmu yang dimiliki adalah bagian dari kesempurnaan iman seorang hamba kepada Allah dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu la yataqaddam baina yaday rabbih wa la yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lam. Di mana hamba tersebut tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala, tidak lancang mengatakan ini halal, ini haram, ya, mendahului Allah Subhanahu wa taala tanpa dia yakni merujuk kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Ya, di antara bentuk ketakwaan seorang hamba adalah ketika dia tidak mengucapkan tentang agama Allah apa yang tidak dia ilmui. Ya, maka wajib para jamaah yang Allah muliakan setiap kita untuk mengetahui kadar jiwa kita masing-masing. Ya, kapasitas ilmu yang kita miliki. Apa yang kita ilmui sampaikan kepada manusia. Ya, namun perkara-perkara yang kita syak, yang kita ragu, apalagi kita nggak tahu, sesuatu yang pernah kita tahu tapi kita masih ragu, belum sampai pada ya manzilatul yaqin, maka jangan kita paksakan untuk menjawab. Ya, kecuali apa yang memang sudah kita yakini, ya sudah kita ketahui dengan baik, maka sampaikan kepada manusia. Di antara contoh nyata bagaimana yakni sikap seorang hamba dalam perkara-perkara yang belum sampai ilmu kepadanya adalah praktek nyata di dalam kehidupan manusia-manusia terbaik. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Yang mana ya kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan untuk mengikuti jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an dalam beragama. Lihat bagaimana praktek Nabi dan para sahabat terkait dengan ya perkara-perkara yang belum sampai ilmu kepada mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bidinillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sosok manusia yang paling berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf dalam masalah ini? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berilmu tentang agama Allah. Ada khilaf? Enggak ada khilaf. Ya. Tidak ada khilaf di antara kaum muslimin bahwasanya manusia yang paling berilmu tentang agama Allah, tentang Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sikap Nabi ketika ditanyakan kepada beliau hal-hal yang belum sampai ilmunya kepada beliau. Nabi langsung jawab, tidak. Kata penulis, kana yus'alu amma lam yanzil fihi al-wahyu fayantadhir hatta yanzila alaihi al-wahyu fayujibu Allah subhanahu amma su'ila anhu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kasus ya, ketika kita belajar tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim ya, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak kasus di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ditanya oleh sebagian yakni sahabat, terkadang ditanya oleh sebagian kaum musyrikin, terkadang ditanya oleh sebagian orang-orang ahlul kitab ya tentang ya beberapa permasalahan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya belum diturunkan wahyu kepada beliau tentang hal yang ditanyakan kepada beliau. Karena yus'al amma lam yanzil fihi wahyu. Ya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa kali ditanyakan tentang sesuatu yang belum turun wahyu kepada beliau. Fayantadhir, maka Nabi menunggu. Nabi enggak jawab langsung. Ya. Nabi enggak jawab langsung dengan istihad beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu. Ya, hatta yanzil alaihi wahyu, sampai Allah turunkan wahyu kepada beliau. Ya. Ketika belum turun wahyu Nabi enggak jawab. Sampai Allah turunkan wahyu kepada beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ya pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang keempat, ketika orang-orang ahli kitab bertanya kepada Nabi tentang
ya hal-hal yang dihalalkan kepada mereka dari masalah makanan. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa-apa yang dihalalkan untuk mereka berupa makanan dan minuman. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan kepada mereka, jawab mereka, uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan bagi kalian segala sesuatu yang baik, yang thayyib, ya, yang halal lagi baik. Allah yang turunkan jawabannya langsung. Ya, ketika orang-orang Ahlul Kitab datang kepada Nabi bertanya tentang makanan yang dihalalkan oleh Allah kepada mereka, dan Nabi belum sampai ilmu kepada beliau, maka Nabi enggak langsung jawab. Nabi tunggu sampai Allah turunkan wahyu kepada beliau. Ini menunjukkan sifat wara'. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak berbicara melainkan dengan ilmu yang Allah turunkan kepada beliau. Contoh yang lain, apa yang Allah sebutkan di surat Al-Kahfi ayat 83. Ya, ketika sebagian orang-orang ahli kitab bertanya kepada Nabi tentang sosok Dzulqarnain. Ya, tentang sosok Dzulqarnain. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ilmu kepada beliau. Maka Nabi tidak menjawab. Nabi tunggu sampai wahyu turun kepada beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang sosok Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Katakan kepada mereka, aku akan bacakan kepada kalian tentang ya sosok Raja Dzulqarnain ini. Allah sebutkan di akhir surat Al-Kahfi ya tentang kisah Dzulqarnain. Ya. Poinnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian manusia tentang sesuatu yang beliau belum ketahui, maka Nabi enggak menjawab secara langsung. Nabi diam. Nabi tunggu sampai Allah turunkan kabar. Ya, turunkan jawaban tentang sesuatu yang ditanyakan kepada beliau. Nah, ini menunjukkan ya kesempurnaan akal dan iman yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 187. Ya, ketika sebagian manusia bertanya tentang peristiwa hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Yakni di hari apa, tanggal berapa, tahun berapa? Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya hari kiamat tersebut? Ini secara rinci kapan terjadinya hari kiamat itu? Di hari apa? Di tanggal berapa, di bulan berapa? Di tahun berapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Katakan, jawab pertanyaan mereka bahwasanya ilmu pasti tentang hari kiamat hanya ada di sisi Rabbku. Yakni yang tahu secara pasti kapan kiamat terjadi hanyalah Rabbul Alamin. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk enggak ada yang tahu. Ya, meskipun dia adalah makhluk terbaik dari kalangan manusia atau makhluk terbaik dari kalangan malaikat, enggak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Karena ilmu pasti tentang hari kiamat hanya dimiliki oleh Rabbul Alamin, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi tidak tergesa-gesa menjawab. Ya, sebagaimana ini ucapan para dajjalin, para kadzabin, ya, yang meramal hari kiamat. Ya, tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dan sudah berlalu ya 13 tahun.
Ya, dulu ada tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Ya, jam 9 pagi. Ya. Ini ya, ucapan-ucapan semacam ini wajib kita dustakan. Ya, kalau ada orang yang mengklaim tahu tentang hari kiamat, kita katakan dia adalah seorang dajjal, seorang kadzab, seorang pendusta. Ya, karena enggak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Rabbul Alamin. Kalau ada makhluk yang tahu tentang hari kiamat, maka yang paling berhak untuk mengetahui ilmunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat kapan terjadi, ya Allah perintahkan, qul innama ilmuha 'inda rabbih. Katakan, ya ilmu tentang hari kiamat di sisi Rabbku, di sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya ada makhluk yang tahu tentang kapan hari kiamat, maka yang paling berhak ya adalah malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Namun kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril sama-sama enggak tahu tentang hari kiamat. Ya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, "Mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan kiamat akan terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Yakni manusia terbaik, Rasul terbaik dari kalangan manusia enggak tahu kapan kiamat terjadi. Sebagaimana malaikat terbaik, Rasul terbaik dari kalangan malaikat juga enggak tahu. Ya. Padahal kalau ada makhluk yang tahu tentang hari kiamat, maka mereka berdua, Rasulullah dan malaikat Jibril. Tapi keduanya sama-sama enggak tahu. Apalagi manusia biasa. Ya, maka lebih layak untuk tidak mengetahui ya ilmu pasti tentang kapan kiamat terjadi. Ini di antara ya contoh realita nyata di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sosok orang yang paling berilmu, sosok orang yang paling bertakwa ketika ditanya tentang sesuatu yang belum sampai ilmu kepada beliau, Nabi enggak jawab. Ya, Nabi diam. Nabi tunggu sampai turun wahyu kepada beliau. Ya. Maka ya kita sebagai umatnya lebih layak untuk diam dalam perkara-perkara yang belum sampai ilmu kepada kita. Jangan kita berbicara melebihi kapasitas ilmu yang kita miliki. Tapi kita lihat beberapa contoh praktek kehidupan kaum salaf di dalam ya rasa takut mereka berbicara tentang tanpa ilmu dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fadhal iqra. Wa laqad kana al-ajilla'u minas sahabah. Wa laqad kana al-ajilla'u minas sahabati tu'radu lahumul mas'alah la yadruna hukmallahi fiha fayahabunaha wa yatawaqqafuna fiha. Faha huwa Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqulu ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilm. Wa huwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu tanzilu bihil hadithatu fayajma'u laha as-sahabata wa yastashiruhum fiha. Qala Ibnu Sirin lam yakun ahadun ahaiba mimma la ya'lamu min Abi Bakrin wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahaiba bima la ya'lamu min Umar. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam fa inna minal ilmi ay yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam. Wa su'ila asy-Sya'bi an mas'alatin faqala la uhsinuha faqala lahu ashabuhu qad istahyayna laka faqala lakinil malaikah lam tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana.
Taib, hasbuk. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, di antara contoh kehidupan kaum salaf dalam hal ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak berbicara melainkan sebatas kapasitas ilmu yang mereka miliki, adalah sosok para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Kata penulis, walaqad kana al-ajilla'u minas sahabah, dahulu orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu lahumul mas'alatu, diajukan kepada mereka beberapa permasalahan. Mereka ditanya tentang beberapa permasalahan, la yadruna hukmallahi fiha, yang mereka belum tahu ilmunya. Disampaikan kepada mereka beberapa pertanyaan yang mereka enggak tahu tentang hukumnya. Fayahabunaha, maka mereka yang merasa takut untuk menjawabnya. Wa yatawaqqafuna fiha, dan mereka lebih memilih untuk tawakuf, diam dan tidak menjawab. Ketika disampaikan kepada mereka beberapa pertanyaan yang mereka belum tahu ilmunya, maka mereka tidak menjawab secara langsung. Mereka lebih memilih untuk diam karena mereka takut kalau seandainya salah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Faha huwa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dia, sosok sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, Abdullah bin Abi Quhafa. Yaqul, beliau pernah mengatakan, ayyu sama'in tudhilluni, langit mana yang akan sudi menaungi diriku, wa ayyu ardin tuqilluni, bumi yang mana yang sudi membawaku, idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin, kalau seandainya aku lancang berbicara tentang kitabullah, tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah, tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, ini aku akan berjalan di mana? Bumi semuanya milik Allah, aku bernaung di mana? Langit semuanya milik Allah. Kalau seandainya aku berani berbicara tentang Allah, tentang agama Allah dengan tanpa ilmu, maka langit mana yang sudi akan menaungi aku? Bumi mana yang sudi untuk membawaku? Kalau seandainya aku berani berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Ini kalimat semacam ini menunjukkan sifat wara', seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya tidak patut bagi seorang muslim untuk berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Wa huwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Contoh yang lain adalah sosok Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Seorang laki-laki yang mulham, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berapa banyak ayat Al-Quran turun dengan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Namun kita lihat bagaimana waraknya beliau, bagaimana takutnya beliau dari berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Tanzilu bihil haditha, ketika terjadi satu peristiwa di masa beliau, yang membutuhkan solusi, yang membutuhkan hukum secara syariat, maka Umar tidak berani beristihad secara sendiri. Fayajma' laha sahabah, yang Umar lakukan adalah mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan para ulama dari kalangan para sahabat, para fuqaha dari kalangan para sahabat, wa yastashiruhum fiha, kemudian Umar bermusyawarah, minta nasihat dan minta pendapat mereka. Umar tidak putuskan sendiri. Ini perkara yang sangat besar terkait dengan agama Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Umar lakukan adalah mengumpulkan para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dan kemudian Umar bermusyawarah dengan mereka, meminta pendapat mereka. Ya, ini sikap tawadhu'nya Umar bin Khattab dan menunjukkan kesempurnaan akal dan iman beliau. Qala Ibnu Sirin, Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala pernah berkata, menjelaskan tentang karakter manusia-manusia terbaik. Kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lam min Abi Bakrin wa lam yakun ahadun ba'da Abi Bakrin ahyaba bima la ya'lam min Umar. Kata Imam Muhammad bin Sirin, tidak ada sosok manusia yang lebih takut berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu daripada sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, orang yang paling takut berbicara dengan tanpa ilmu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian setelah Abu Bakar, tidak ada orang yang paling takut berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu daripada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini di antara rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita sebagai umatnya untuk meneladani asy-syaikhain, dua syekh ini, ya, Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Teladani dua sosok manusia terbaik sepeninggalku, kata Nabi, ya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayyuhan nas, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Wahai manusia, siapa yang ditanya tentang ilmu yang sudah dia ketahui, maka jawab, sampaikan. Ya, siapa yang ditanya tentang ilmu yang sudah dia ilmui, yang sudah dia ketahui, maka jawab, sampaikan ilmu tersebut. Wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Tapi siapa yang belum memiliki ilmunya, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang paling mengetahui. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Karena di antara bentuk ilmu, yang dimiliki seseorang adalah dia menjawab sesuatu yang belum dia ilmui dengan mengatakan Allahu a'lam. Ini di antara bentuk ilmu. Ya. Makanya ilmu itu enggak harus apa? Enggak harus semuanya dijawab. Ya. Terkadang di antara bentuk ilmu seseorang mengatakan la adri, saya enggak tahu. Ya. Tapi ini enggak berlaku di ujian, jamaah. Ya. Kalau ujian enggak ada jawabannya la adri, la adri, la adri. Ya, jangan sampai ya antum salah faham. Ya, nanti antum ya kuliah atau sekolah dikasih ujian, kemudian jawabannya semuanya Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ya, dengan mengatakan ya, ucapan Ibnu Mas'ud. Ya. Di antara bentuk ilmu adalah seseorang menjawab hal yang tidak dia tahu dengan ucapan Allahu a'lam. Beda kasusnya. Kalau ujian semuanya sudah dipelajari, antumnya enggak murojaah. Ya, tapi kalau dalam kasus ya ditanya di majelis atau antum tanya oleh sebagian teman antum yang antum belum tahu ilmunya, maka ucapkanlah adri, enggak tahu. Ya, jangan sampai ya giliran ujian ditanya Allahu a'lam Ustaz. Ya, berarti enggak murojaah. Berarti enggak belajar. Ya, jangan sampai enggak apa-apa, yang penting dapat setengah. Ya. Kan ucapan la adri nisful ilmi, setengah daripada ilmu. Ya, kalau kita ujian jawabannya semuanya la adri, minimal dapat 50 poin. Enggak, 0. Ya. Kalau ujian ya jawabannya la adri semuanya 0. Enggak ada 50 poin. Karena ujian itu berkaitan dengan hal-hal yang sudah dipelajari, beda hukumnya. Ini di kasus umum, ya, kita bicara tentang kasus umum. Ya, bukan di dunia pendidikan secara khusus.
Kata penulis bahwa su'ila Sya'bi an mas'alatin. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah ditanya tentang satu permasalahan. Ya. Faqala, maka dia menjawab, la uhsinuha, saya enggak tahu. Dan beliau sosok ulama besar di zamannya. Ya, muridnya luar biasa banyak, ilmunya luar biasa dalam. Ketika ditanya tentang satu permasalahan, maka beliau mengatakan la uhsinuha, saya enggak tahu masalah ini. Ya. Faqala lahu ashabuhu, maka murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau mengatakan kepada beliau, qad istahyayna laka. Kayaknya kami merasa malu dengan jawaban itu, wahai imam. Ya. Karena jawaban itu kayaknya enggak layak yang kau sampaikan. Bagaimana seorang Sya'bi enggak tahu hal semacam itu? Ya, maka seolah-olah kami merasa malu, kata para sahabatnya, kata murid-muridnya. Ketika engkau ditanya tentang satu permasalahan, jawabanmu saya enggak tahu. Ya, maka apa kata Imam Sya'bi rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, lakinil malaika la tastahi hina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi malaikat enggak pernah malu. Ya, ketika mereka mengatakan la ilma lana, ya Allah kita enggak memiliki ilmu kecuali apa yang kau ajarkan kepada kami. Yang Allah ajarkan kepada saya tahu. Yang Allah kasih tahu, ya saya enggak tahu. Enggak ada masalah. Ya, poinnya adalah, ya, kalau seandainya ulama besar sekaliber Imam Sya'bi ketika ditanya tentang satu permasalahan, beliau enggak malu mengatakan la adri, la uhsinuha, apalagi kita orang awam. Ya, kita lebih layak untuk mengatakan la adri, saya enggak tahu. Dalam hal-hal yang memang kita enggak tahu. Ya, kalau kita tahu ya silakan jawab sesuai dengan kapasitas pengetahuan atau ilmu yang kita miliki. Ya, yang penting jangan sampai kita melebihi kapasitas ilmu yang kita miliki. Ini tercela. Kalau sebatas apa yang kita tahu kita sampaikan, enggak ada masalah. Dan insyaallah itu kebaikan bagi kita. Wallahu a'lam. Kita ya bacakan beberapa contoh kasus di tengah-tengah kaum muslimin, ya, bagaimana fatalnya orang yang berbicara dengan tanpa ilmu, secara khusus orang-orang awam. Lihat bagaimana fatalnya, ya, akibat orang itu ya berani berbicara dengan tanpa ilmu. Sangat fatal hasilnya. Ya, kita bawakan beberapa contoh. Fadhal iqra. Wa hunaka amthilatun katsiratun. Wa hunaka amthilatun katsiratun 'alal ifta'i bighairi ilmin, minha annal maridha idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin ay yutahhiraha ifta bi annahu la yusalli hatta yutahhira thiyabahu. Wa hadhihi fatwa kadhibatun khati'atun batilah. Fal maridhu yusalli walau kana 'alaihi thiyabun najisatun walau kana badanuhu najisan idza kana la yastati'u ay yutahhira dhalika li'anna Allah yaqul fattaqullaha mastata'tum. Fayusalli al-maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdiru alaihi. Yusalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa ala janbihi yumi'u bi ra'sihi idza istata'a fa illam yastati' aw ma'a bi 'ainihi 'inda ba'di ahli al-'ilmi fa illam yastati' al-ima'a bi 'ainihi wa kana ma'ahu aqlun falyanwi al-fi'la bi qalbihi wal yaqul al-qawla bi lisanihi. Misalu dzalik yaqulu Allahu akbar thumma yaqra'ul fatihata wa suratan thumma yaqulu Allahu akbar wa yanwi annahu raki'un thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'a minar ruku' thumma yaqulu hakadha fis sujudi wa baqiyati af'alis salati yanwi al-fi'la alladhi la yaqdiru alayhi yanwihi biqalbihi wa la yuakhiru as-salata an waqtiha. Wa bisababi hadhil fatwa al-kadhibati al-khati'ah yamutu ba'dul muslimina wa hum la yusallun walau annahum alimu annal insana al-marida yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Wa mithlu hadhil mas'alati wa ashbahiha kathiratun fayajibu 'alal 'ammati ay yatalaqaw ahkamaha min ahli al-'ilmi hatta ya'rifu bidzalika hukmallahi 'azza wa jalla wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamuna.
Taib, jazakallahu khairan wa baraka fik. Dan kita tutup dengan satu ya contoh kasus bagaimana ya fatalnya orang itu kalau berfatwa dengan tanpa ilmu. Kata penulis, wa hunaka amthilatun katsira 'ala al-ifta'i bi ghairi ilmin. Ada banyak contoh ya dari fatwa-fatwa yang disampaikan dengan tanpa ilmu. Sangat banyak. Ya, di tengah-tengah masyarakat ini fatwa-fatwa yang keluar dengan tanpa ilmu. Di antaranya annal marida idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yumkin an yutahhiraha yufta bi annahu la yusalli hatta yutahhira thiyabahu. Kata penulis, di antara contohnya adalah ya fatwa yang berkaitan dengan orang yang sakit. Ya ketika pakaiannya kotor, terkena najis, dan orang yang sakit tersebut tidak memungkinkan untuk membersihkan najis yang ada pada pakaiannya, ya, maka difatwakan kepada dia bahwasanya dia tidak boleh sholat sampai dia membersihkan najis dari pakaiannya. Ya, kamu nggak boleh sholat. Ya selama pakaianmu masih ada najis, nggak boleh sholat. Padahal dia nggak bisa membersihkan ya pakaian tersebut dari najis. Maka fatwa semacam ini, kata penulis, wa hadhihi fatwa kadzibatun khati'atun batilatun. Fatwa semacam ini adalah fatwa yang dusta. Ya, fatwa yang keliru dan fatwa yang batil. Ya terkadang sebagian orang tidak membedakan kondisi normal dengan kondisi darurat. Ya, ya sehingga dia menghukumi sama antara orang yang sakit yang memang fisiknya nggak bisa gerak, mau tidak mau najis senantiasa nempel di pakaiannya, dengan orang yang kondisinya normal, ya dia bisa membersihkan diri dari najisnya. Ya, maka di antara fikih ya adalah seseorang membedakan satu kondisi dengan kondisi yang lain, kondisi normal dengan kondisi darurat. Makanya kaidah para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang bersifat darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Hukum asalnya nggak boleh seorang muslim sholat ketika di pakaiannya ada najis. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah at-taharatu minan najasah, suci dari najis. Badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita. Ini kondisi normal. Namun ketika seseorang dalam kondisi yang sifatnya darurat seperti orang yang sakit, ya, yang dia nggak bisa kemana-mana, berbaring di tempat tidurnya, makan di situ, buang hajat di situ, nggak bisa kemana-mana, mau tidak mau, ya senantiasa ada najis pada dirinya. Ya. Fal maridu yusalli walau kana alaihi thiyabun najisah, walau kana badanuhu najisan. Idza kana la yastati'u an yutahhira dzalik. Maka orang yang sakit, dia salat meskipun pakaiannya terkena najis, meskipun badannya terkena najis, kalau memang dia nggak bisa memisahkan diri dari najis tersebut. Ini namanya kondisi apa? Kondisi darurat, bukan kondisi normal. Ya, maka orang yang dalam kondisi darurat mau tidak mau najis nggak lepas dari dirinya, dia salat semampu dia. Ya, meskipun masih ada najis di pakaiannya atau di badannya. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal yang bisa kamu upayakan. Fayusallil maridu ala hasabi halihi wa ala hasabi ma yaqdiru alaihi. Maka orang yang sakit dia salat sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kesanggupannya. Yusalli qa'iman, kalau masih sanggup salat berdiri, salat wajib, hukum asalnya wajib berdiri. Fa illam yastati' fa qa'idan, kalau enggak sanggup berdiri maka salat sambil duduk. Fa illam yastati' fa 'ala jambihi, kalau enggak bisa berdiri, enggak bisa duduk, maka salat dalam kondisi berbaring. Islam mudah. Ya, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sesuatu yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan.
yumi'u bi ra'sihi idza istata'a. Ya, ketika seseorang yakni hanya bisa salat sambil duduk atau berbaring, ya maka dia mengisyaratkan dengan kepalanya. Ketika dia ruku, isyarat dengan membungkukkan ya kepalanya. Ketika dia sujud, dia isyarat dengan membungkukkan kepalanya. Fa illam yastati au ma bi ainihi 'inda ba'di ahli ilmi. Ketika seseorang tidak bisa menggerakkan kepalanya ya untuk mengisyaratkan posisi ruku dan sujudnya, maka sebagian ulama mengatakan orang yang tidak bisa menggerakkan kepalanya untuk isyarat, maka dia menggerakkan matanya. Sebagian orang sakitnya, yakni Allahu yu'tinal afiyah, ya sakitnya memang total, ya seperti stroke total, yang nggak bisa menggerakkan kepalanya untuk mengisyaratkan ruku dan sujud, maka dia menggerakkan matanya. Ya, dia menggerakkan matanya sebagai isyarat. Dia ruku, dia i'tidal, dia sujud dan seterusnya. Fa illam yastati al-ima'a bi'ainihi wa kana ma'ahu aqlun falyanwil fi'la biqalbihi wal yaqulil qawla bilisanihi. Kalau ya seseorang tidak mampu berisyarat sama sekali, hatta dengan mata nggak bisa berisyarat dengan mata, ya maka cukup baginya niat, menghadirkan niat. Ya, niat untuk berdiri, ya kemudian niat untuk ruku, niat untuk i'tidal, niat untuk sujud dan seterusnya sampai salam. Ketika memang nggak bisa gerak sama sekali fisiknya, hatta mata nggak bisa dia gerakkan matanya, nggak bisa dia kedipkan matanya, maka dia hadirkan niat ya untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan salat tersebut. Misalu dzalik, contoh dalam masalah ini, yaqulu Allahu akbar. Orang yang sakit, yang dia tidak bisa menggerakkan seluruh badannya, maka dia mengucapkan Allahu akbar masuk salat dengan takbiratul ihram. Thumma yaqra'ul fatihata wa suratan. Kemudian baca al-fatihah dan surat. Ya, sebelumnya baca iftitah, kemudian baca al-fatihah, kemudian baca surat. Thumma yaqulu Allahu akbar. Kemudian dia membaca Allahu akbar wa yanwi annahu raki', dan dia niatkan posisinya ruku. Padahal badannya enggak bergerak sama sekali. Minimal dengan niat. Ya. Selesai dia baca surat, dia takbir, intiqal, kemudian niatkan posisi ruku. Kemudian baca doa ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, seterusnya. Thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'a minar ruku. Selesai baca doa ruku, ya dia niat untuk i'tidal, karena dia nggak bisa menggerakkan badannya, nggak bisa isyarat dengan kepalanya, dengan matanya, maka dia niatkan untuk bangkit dari ruku, niat untuk i'tidal sambil membaca doa i'tidal. Ya, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Thumma yaqulu hakadha fi sujud wa baqiyati af'alis shalah. Kemudian dia lakukan seperti itu di sisa salatnya. Ketika dia sujud, dia niatkan sujud. Ketika dia duduk di antara dua sujud, dia niatkan duduk di antara dua sujud sampai salam. Ya, ketika dia nggak bisa menggerakkan, maka minimal dia niatkan. Yanwi al-fi'la alladhi la yaqdir alaihi. Dia niatkan perbuatan yang tidak bisa dia lakukan tersebut. Yanwihi biqalbihi. Dia niatkan di dalam hatinya. Wala yuakhiru salata an waqtiha, dan dia tidak mengakhirkan salat dari waktunya. Nah, Islam itu mudah. Ya, ketika seseorang masih punya akal, ya, meskipun fisiknya sakit total, tetap wajib salat. Ketika seseorang tidak bisa terpisahkan dari najis, ya, maka dia salat sesuai dengan kesanggupannya. Wa bisabab hadhihi al-fatwa al-kadhiba al-khati'ah. Lihat hasilnya. Ya. Dengan sebab fatwa yang bohong, ya, fatwa yang keliru, fatwa yang dusta tersebut, yamutu ba'dul muslimin wa hum la yusallun. Sebagian kaum muslimin meninggal dunia dalam kondisi enggak salat. Ya, dengan sebab fatwa ini enggak boleh salat kecuali bersih, ya pakaian dari najis. Dihukumi orang yang normal, padahal dia sakit. Ya, dan sakitnya membuat dia nggak bisa kemana-mana. Ya, sehingga dengan sebab fatwa yang ya keliru ini, sebagian kaum muslimin
Kalau enggak kita katakan banyak di antara kaum muslimin. Sebagian dari mereka meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan apa? Salat gara-gara fatwa ini. Iya, padahal di momen-momen seperti ini sakit keras. Ya kaum muslimin sangat butuh dengan salat. Tapi dengan sebab fatwa ini sebagian kaum muslimin meninggal dunia dalam kondisi tidak salat. Karena dikatakan kepada mereka enggak boleh salat selama masih ada najis. Ya. Walau annahum alimu annal insanal marida yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Kalau seandainya orang-orang awam kaum muslimin tahu bahwasanya orang yang sakit itu hukumnya beda dengan orang yang normal. Mereka bisa salat dalam kondisi apapun semampu dia. Maka mereka akan meninggal dunia dalam kondisi menjaga salat-salat mereka. Wa mithlu hadhihi al-mas'alah wa asbahiha katsira. Ya, hal-hal semacam ini sangat banyak tersebar di tengah-tengah kaum muslimin secara khusus orang-orang awam. Ya. Fayajib 'alal 'ammah an yatalaqaw ahkamaha min ahli al-'ilmi. Maka orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin wajib untuk talaqi ya, ilmu dari ahlinya. Ya, jangan sampai hanya sebatas mendengar fatwa dari orang awam yang lain. Ya. Sama-sama orang awam, apa yang dimintai fatwa? Ya kalau kita mau meminta fatwa tanya kepada ahli ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Hatta ya'rifu bidzalika hukmallahi 'azza wa jalla wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun. Ya sehingga mereka mengetahui hukum Allah ya dengan benar dan mereka tidak berbicara tentang agama Allah di luar kapasitas ilmu yang mereka miliki. Maka jamaah Allah muliakan, ya hati-hati dari berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu, ya apalagi ditanya tentang ya hukum permasalahan, tentang halal dan haram, tentang kewajiban, ya maka lebih baik kita mengatakan la adri, saya enggak tahu, tanya yang lain, daripada kita memaksakan diri menjawab sesuatu yang tidak kita ilmui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk ya, senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu, memperbaiki diri-diri kita dengan ilmu, dan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.